Di balik istri yang sukses, ada suami yang stres. Smart people, pasti teman-teman sudah pernah dengar kutipan tersebut, dan kita semua tidak setuju dengan kutipan tersebut. Di video ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat spesial, yaitu tentang feminisme dan SDGs. Kita akan bicara tentang program-program yang ditawarkan, yang akan dilaksanakan oleh SDGs, ditinjau dari perspektif feminisme. Gak sabar? Yuk kita simak video tentang feminisme dan SDGs. Smart people, ketika kita berbicara feminisme, kita akan berbicara mengenai sebuah goal yang sangat penting di dalam SDGs, yaitu goal nomor 5, goal tentang kesetaraan gender. SDGs merupakan sebuah program internasional yang sangat fokus terkait penghapusan diskriminasi terhadap wanita, memberdayakan perempuan di tengah keterbatasan, dan tentu saja mencegah dan menindak tegas terhadap kekerasan yang sering terjadi pada perempuan. Kalau kita berbicara tentang goal nomor 5, itu adalah sebuah goal yang berisi begitu banyak kegiatan. Mari kita simak satu demi satu. Goal nomor 5, poin nomor 1, itu berbicara tentang diskriminasi. SDGs tidak menginginkan ada lagi diskriminasi. Yang kedua, 5.2, kita berbicara tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, apapun jenisnya. Dan yang ketiga, ini juga yang penting dan sering terjadi di negara-negara berkembang, adalah adanya perkawinan usia anak, perkawinan dini, perkawinan paksa, dan sunat perempuan. Ini ditulis secara detail dan eksplisit di dalam goal nomor 5, khususnya 5.3. Artinya PBB tidak menyetujui adanya praktik-praktik tersebut dan ingin menghapuskan praktik-praktik tersebut dari muka bumi. Selanjutnya kita berbicara mengenai perlindungan bagi perempuan, khususnya yang bekerja di sektor pelayanan yang tidak dibayar, unpaid care. Yang 5.5 kita berbicara mengenai, ini ya jarang juga dibahas tapi sangat penting, yaitu berapa banyak perempuan yang berada di tingkat tertinggi di dalam sebuah organisasi. Goal nomor 5 menginginkan lebih banyak perempuan yang berada di titik tertinggi di dalam sebuah organisasi. Dan selanjutnya kita berbicara tentang akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Dan satu hal yang menarik, kalau kita berbicara goal nomor 5 yang tidak ada di dalam MDGs, Millennium Development Goals, adalah ketika berbicara tentang meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan bagi perempuan. Ini digital era, ini adalah digital era, dan PBB menginginkan baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang baru, yang canggih dalam komunikasi dan keuangan. Nah, ini adalah target-target yang dimiliki oleh PBB dan harus direalisasikan, diimplementasikan oleh negara-negara yang mengimplementasikan SDGs. Salah satunya adalah Indonesia. Makanya kalau kita bicara perempuan dan laki-laki, tidak boleh lagi ada dikotomi bahwa perempuan harus di rumah, laki-laki harus bekerja. Tidak, karena perempuan harus memiliki akses yang sama dan bahkan ditingkatkan jumlahnya di dalam posisi-posisi tertinggi dalam organisasi. Tidak ada lagi di balik istri yang sukses ada suami yang stres. Itu nggak bisa seperti itu. Baik, sekarang kita akan lihat fakta-fakta yang terjadi yang membuat kita berpikir apakah memang SDGs ini, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, ini akan terrealisasi.
dari tahun 1993 sampai hari ini masih ada kekerasan terhadap perempuan. 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan yang dialami terkait rumah tangga oleh pasangan. Ini 1 dari 3 perempuan. Ini fakta. Jadi sejak tahun 1993, sejak adanya Declaration on the Elimination of Violence Against Women, sampai hari ini masih ada kekerasan terhadap perempuan. Mari kita lihat jurang kekayaan antara perempuan dan laki-laki. Dari 143 negara, ada 20 negara yang membedakan hak ekonomi perempuan. Nah, ini berarti sudah ada perbedaan-perbedaan yang diciptakan. Dan yang lebih parah, fakta yang menunjukkan ada 133 juta perempuan yang mengalami female genital mutilation, atau bahasa Indonesia adalah sunat perempuan. Khususnya banyak terjadi di 29 negara di Afrika dan Timur Tengah. Tadi tertulis jelas bahwa tidak boleh ada lagi sunat perempuan. Di goal nomor 5, khususnya indikator 5.3. Artinya, ini pertanyaan yang menjadi penting buat kita. Apakah SDGs ini akan benar-benar diterapkan oleh negara, atau justru hanya paper tiger, hanya terlihat bagus di kertas tetapi di kenyataan tidak terjadi sama sekali? Oleh karena itu, smart people, kita perlu melihat SDGs goal nomor 5 ini dari teori feminisme. Kalau kita melihat teori feminisme, kita akan melihat bagaimana sebuah barrier, sebuah hambatan yang ada di dalam masyarakat yang membuat sulit sekali untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Barrier apa itu? Ya benar, smart people pasti sudah sangat tahu, yaitu patriarki. Musuh utama bagi feminisme adalah patriarki. Kalau kita berbicara patriarki, patriarki adalah sebuah struktur sosial, smart people, bukan fisik, bukan materi, tapi sebuah struktur sosial yang memberikan privilege, keistimewaan, keutamaan bagi laki-laki hanya karena gendernya laki-laki. Kalau saya berbicara struktur sosial, maka ini menyangkut budaya, ekonomi, politik, hukum. Patriarki itu ada di lintas kehidupan manusia. Dan akibatnya, patriarki adalah sebuah sistem yang tidak disadari terjadi. Harus digarisbawahi adalah kata tidak disadari. Artinya bisa jadi kita melakukan sesuatu yang menyakiti, mendiskriminasikan perempuan, tetapi kita tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak berkenan atau bahkan membahayakan seorang perempuan. Ini yang penting kita bahas sebenarnya, bagaimana patriarki akan menghambat pelaksanaan SDGs. Dan kita harus bicara solusinya seperti apa. Solusinya bagaimana kita menghancurkan patriarki ini. Ini akan kita bahas dalam video ini. Smart people, kita berbicara mengenai feminisme, maka kita harus melihat bagaimana fakta-fakta tentang perempuan. Ini sebuah data yang sangat menarik yang bisa saya sampaikan di sini. 80%, bukan angka yang kecil. 80% tenaga kerja di dunia adalah perempuan. Logikanya, smart people, kalau ada 80% tenaga kerja itu merupakan perempuan, perempuanlah yang menikmati kekayaan aset
yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa. Tetapi faktanya hanya hanya 10% aset dunia itu dimiliki oleh perempuan. Jadi 80% itu adalah perempuan, tapi hanya 10% aset dunia dimiliki oleh perempuan. Bahkan ini sesuatu fakta yang mungkin nanti teman-teman smart people akan hadapi. Gaji perempuan di posisi yang sama itu lebih rendah daripada gaji laki-laki. Nah, ini sebuah fakta yang tentu tidak kita inginkan. Dan bagi kita akademisi hubungan internasional, sudah banyak akademisi yang menyuarakan ketidakadilan ini. Kita mulai dari Jacques dulu. Dia menulis buku, jurnal, Political Economy of Violence Against Women. Antikna, ini bukunya juga sangat bagus. Gender in International Relation. Cynthia Enloe, ini buku klasik, tapi saya sangat rekomendasikan smart people untuk membacanya. Cynthia Enloe menulis buku tentang bananas, beaches, and bass. Dan terakhir June Nash juga membahas tentang feminisme. Judul bukunya adalah Woman, Man, and International Division of Labor. Artinya, akademisi hubungan internasional sudah memulai perjuangan untuk melawan patriarki melalui literatur pemikiran yang bisa kita akses kapan saja. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang ingin kita perjuangkan? Oke, kita akan menghapus patriarki. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang mau kita perjuangkan? Yang pertama adalah, bagaimana caranya SDG Goal nomor 5 ini terimplementasi dengan baik? Maka kita tidak boleh lagi mendikotomikan antara private dan public. Kenapa ini penting? Smart people tahu bahwa perempuan itu punya kodrat untuk melahirkan. Melahirkan itu butuh waktu 9 bulan. Mengandung itu butuh waktu 9 bulan. Melahirkan, dan ketika mengandung 9 bulan ini, perempuan itu memiliki kerentanan yang khusus akibat membawa calon bayi. Nah, pertanyaannya, ketika 9 bulan ini sedang mengandung, apakah perempuan harus diberikan tugas yang sama seperti laki-laki yang tidak mengandung dan melahirkan? Nah, disinilah kita harus memasukkan valuasi ekonomi dari reproduksi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dan kita tidak boleh hanya bicara reproduksi ekonomi saja, tapi kita bicara dari reproduksi sosial. Seberapa penting regenerasi umat manusia bagi kita? Silakan teman-teman cek fakta. Saat ini Jepang mengalami depopulasi, negative population. Jadi jumlah penduduknya sekarang menurun akibat tidak adanya pertumbuhan penduduk yang baru, penduduk yang muda. Tidak adanya pertumbuhan jumlah bayi di negara tersebut. Singapura juga mengalami hal yang sama, aging population, populasi yang menua. Bertambahnya populasi yang berumur 50 tahun tidak diiringi dengan bertambahnya bayi dan anak-anak muda. Kenapa? Karena tidak ada keinginan, karena tidak ada komitmen dari negara untuk melindungi perempuan, untuk memberikan valuasi khusus di dalam mengandung, di dalam melahirkan bagi perempuan.
Jadi kita harus bertanya sebenarnya apakah penting bagi kita reproduksi sosial itu? Kalau penting, maka private dan public itu harus dipisah. Artinya perusahaan, negara, pemerintah itu harus memasukkan valuasi ketika perempuan mengandung. Dan tidak boleh lagi ada pengurangan hak, pengurangan fasilitas akibat kodrat perempuan yang mengandung dan melahirkan, gitu ya. Jadi disitulah kita melihat uniknya feminisme ini. Disinilah kita memahami bagaimana feminisme itu bekerja. Yang kedua, nah ini yang juga kita bahas, akibat akumulasi pemikiran yang patriarkis sejak puluhan tahun, maka terjadilah persepsi bahwa perempuan itu merupakan kelompok masyarakat yang tidak seharusnya dilindungi. Ketika terjadi eksploitasi terhadap perempuan, negara diperbolehkan tidak melindungi perempuan. Nah ini yang terjadi di Meksiko, Ciudad Juárez, Meksiko. Dan feminisme berjuang untuk melawan persepsi tersebut, memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan di pekerjaan. Jadi kita bisa memahami kenapa perempuan mendapat gaji yang lebih kecil, bahkan lebih parah, tidak dilindungi keamanannya, karena adanya persepsi bahwa perempuan tidak seharusnya bekerja. Padahal kalau kita lihat SDGs tadi, goal nomor 5, PBB menginginkan akses universal yang sama terhadap perempuan dalam ekonomi, sosial budaya, dan politik. Akses universal yang sama, artinya tidak boleh ada lagi perbedaan-perbedaan yang diciptakan. Bahkan PBB sebenarnya menginginkan affirmative action, berikan kuota lebih besar bagi perempuan di dalam posisi-posisi tertinggi dalam organisasi. Agar apa? Membedah, mendobrak, menghancurkan persepsi bahwa perempuan tidak boleh berada di posisi tertinggi atau di dalam tempat atau posisi publik. Kita akan membahas sebuah studi kasus Smart People tentang Ciudad Juárez. Ketika kita berbicara Ciudad Juárez terkenal dengan reputasinya bahwa terjadi pembunuhan massal dari tahun 93 sampai tahun 2003. Ada 200 perempuan yang hilang misterius atau meninggal tanpa ada tersangka. Ciudad Juárez adalah sebuah kota yang sangat strategis, terletak di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Karena posisi yang strategis, Ciudad Juárez dikembangkan menjadi sebuah kawasan industri, di mana pabrik-pabrik besar dibangun di sana untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang diinginkan oleh Kanada dan Amerika Serikat. Dengan buruh yang harganya murah, upah buruh yang murah, maka barang-barang yang dihasilkan di Ciudad Juárez bisa menjadi lebih kompetitif, menjadi lebih murah, dengan kualitas yang sama. Ini yang terkenal dengan istilah orang Meksiko mengatakan maquiladora. Maquiladora adalah kawasan-kawasan industri yang mostly, nah ini kita bicara, kebanyakan pekerja di kawasan industri adalah perempuan. Nah tadi saya katakan, kenapa banyak industri besar ada di maquiladora, di Ciudad Juárez? Karena upah buruh murah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa upah buruh bisa murah? Karena hampir 90% pekerjanya adalah perempuan. Kita tidak ada masalah dengan fakta tersebut. Yang menjadi masalah adalah dua hal. Pertama, adanya perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Kenapa perempuan mendapat gaji lebih kecil daripada laki-laki di berbagai kawasan industri tersebut?
Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh para pengelola pabrik tersebut. Dan SDGs tidak menginginkan ada perbedaan gaji tersebut. Harus sama. Yang kedua, apakah manajer dan eksekutif dari pabrik-pabrik tersebut merupakan perempuan? Ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa pekerjanya, buruhnya adalah perempuan, tetapi eksekutif dan pemilik perusahaan adalah laki-laki semuanya? Nah, ini terjadi sekali lagi jurang pendapatan yang menganga antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, kita berbicara terhadap perlindungan keamanan. Faktanya, pembunuhan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan itu terjadi ketika perempuan pergi dari rumah ke tempat bekerja di pabrik, dan dari pabrik ke rumah, bukan di rumah dan bukan di pabrik. Artinya pemerintah dan negara lalai di dalam melindungi perempuan, keamanan perempuan, dan transportasi publik. Seandainya pemerintah melindungi mereka dari rumah ke pabrik dan pabrik ke rumah, mungkin jumlah kematiannya sampai 200 lebih itu tidak akan terjadi. Jadi kita melihat smart people bahwa masalah ini real, masalah ini serius, ya. Sehingga SDGs menempatkannya di dalam sebuah goal yang khusus, goal nomor 5 tentang kesetaraan gender. Dan sekali lagi smart people, saya sudah pernah membahas feminisme sebelumnya. Feminisme itu tidak hanya bicara tentang perempuan. Kita berbicara tentang keadilan, justice. Jadi kalau kita adalah laki-laki, saya adalah laki-laki, dan saya diperlakukan secara tidak adil, di situ sebenarnya poin utama feminisme. Jadi jangan sampai smart people, khususnya laki-laki ini, merasa terpojok dengan pembahasan tentang feminisme ini, seolah-olah yang dibahas hanya tentang laki-laki. No, salah. Karena smart people, kita harus lihat feminisme itu adalah teori yang memperjuangkan perlawanan terhadap ketidakadilan, gitu. Nah, kalau kita berbicara goal nomor 5, memang fokus terhadap perempuan. Betul, kalau kita berbicara goal nomor 5. Tetapi kita harus ingat, smart people, bahwa hari ini bukan hanya perempuan yang menghadapi ancaman kekerasan seksual, tetapi juga laki-laki. Hari ini yang bekerja di industri pelayanan di rumah tangga itu bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Apalagi kalau kita berbicara tentang digital skills, itu juga bukan tentang hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Jadi smart people, feminisme itu tidak boleh dipersepsikan hanya untuk perempuan, melawan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Tidak, karena kita berbicara tentang ketidakadilan. Kalau smart people ingat apa yang sudah kita bahas di teori Marxisme, teori yang sebelumnya kita bahas, kita melawan terhadap feodalisme, kapitalisme, kita melawan penjajahan yang dilakukan oleh kelompok borjuis melalui tangan negara. Perjuangan kelas ada di sana. Bagaimana dengan feminisme? Sama. Tetapi penekanannya, fokusnya adalah pada perempuan. Ya. Jadi smart people, ketika kita berbicara tentang feminisme dan SDGs, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan kita tidak menginginkan adanya Ciudad Juárez yang baru. Tidak boleh ada lagi Ciudad Juárez yang baru di Meksiko itu. Ya. Kita harus memastikan bahwa negara turun tangan memastikan keamanan perempuan, keamanan situasi perempuan. Kita harus memastikan hak akses universal bagi perempuan, baik itu bagi pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Dan yang paling penting adalah bagaimana memastikan lebih banyak perempuan ada di parlemen, ada di kementerian, ada di posisi
presiden, wakil presiden ada di posisi partai politik, pemimpin partai politik, agar kita memiliki kesetaraan, keadilan, baik bagi perempuan dan laki-laki. Baik smart people, ini topik yang menarik kan? Ketika kita berbicara goals nomor 5, kesetaraan gender dan feminisme ini menjadi yang menarik. Kita harus berdaya di tengah keterbatasan sumber daya. Dan ini bukan tugas yang mudah, pasti sulit. Tapi ingat bahwa no road too long if we ride along. Sekali lagi, no road too long if we ride along. Kalau kita bersama-sama, ini tidak menjadi sulit. Kalau kita bersatu padu melawan ketidakadilan, ini tidak menjadi sesuatu hal yang sulit. Smart people, terima kasih. Kita sudah membahas tentang feminisme dan SDGs. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila kita punya waktu yang panjang, boleh kita menilai 5 kali 5 sama dengan 25. Indonesia Emas 2045. Jalan-jalan ke Bali kita tamasya, like and subscribe ya. Sampai jumpa smart people di video-video kita berikutnya. Salam berdaya, tetap sukses, tetap semangat. Bye.